Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana farmakoterapi dari penyakit hipertensi. Sebelum itu, jangan lupa di-like dan subscribe ya. Pengertian hipertensi. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah arteri secara terus-menerus, di mana tekanan darah diastoliknya itu kurang dari 90 mm air raksa dan tekanan darah sistoliknya itu 140 mm air raksa atau lebih. Patofisiologi hipertensi. Berdasarkan etiologi patofisiologinya, hipertensi dapat dibedakan menjadi hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer disebut juga hipertensi esensial atau hipertensi idiopatik. Mayoritas 90% sampai 95% kasus hipertensi merupakan hipertensi primer dan penyebabnya tidak diketahui. Adapun faktor resiko terjadinya hipertensi primer meliputi faktor genetik dan gaya hidup atau lingkungan seperti kebiasaan mengonsumsi garam, obesitas, stres, merokok, dan lain-lain. Kelompok penderita hipertensi lain dari populasi dengan presentasi rendah sekitar 5-10% mempunyai penyebab yang khusus atau penyebabnya spesifik diketahui yang dikenal sebagai istilah hipertensi sekunder atau non-esensial atau juga bisa disebut sebagai hipertensi renal. Nah, penyebab dari hipertensi sekunder ini yang diketahui meliputi penyakit ginjal kronis, feokromositoma, sindrom Cushing, hipertiroid, penyempitan aorta, dan lain-lain. Patofisiologi hipertensi berdasarkan renin-angiotensin-aldosteron sistem. Pada saat tubuh kita mengalami shock atau penurunan tekanan darah yang terlalu drastis, tubuh kita itu masih bisa membaca atau masih bisa ada mekanisme kompensasi bagaimana menaikkan tekanan darah menjadi normal kembali. Kondisi ini akan dibaca oleh baroreseptor atau reseptor tekanan. Kemudian, baroreseptor mengirimkan sinyal ke sistem saraf pusat. Lalu, sistem saraf pusat ini meregulasi sel juxta atau mengirimkan perintah ke sel juxta glomerulus yang ada di ginjal untuk melakukan renin. Nah, renin yang tersekresi ini akan lepas ke pembuluh darah. Kemudian akan diubah dari angiotensinogen menjadi angiotensin 1 dan angiotensin 1 ini akan diubah menjadi angiotensin 2 oleh AC atau angiotensin converting enzyme. Selama angiotensin tersekresi di dalam tubuh, apa sajakah efeknya? Efeknya yaitu terjadi kenaikan sistem saraf simpatis. Lalu terjadinya juga retensi air, reabsorpsi ion Na, ion Cl, juga menstimulasi kelenjar adrenal yang ada di ginjal untuk mensekresi aldosteron. Terus selanjutnya itu efeknya juga vasokonstriksi atau pembuluh darahnya akan menyempit. Lalu di pituitari, efeknya jika ada angiotensin 2 akan mengeluarkan hormon antidiuretik, jadi kita itu tidak bisa kencing. Nah, ini semua peningkatan saraf simpatis, retensi air, sekresi aldosteron, vasokonstriksi, dan ADH sekresi. Ini semua ini yang menyebabkan kenaikan tekanan darah. Pada kondisi shock itu bagus karena masih bisa tertolong. Tapi masalahnya di hipertensi esensial ini atau hipertensi adiopatik ini, kesalahannya ada pada pembacaan baroreseptor. Jadi, baroreseptor ini salah membaca tekanan darah di tubuh kita. Ibarat tekanan darah di tubuh kita itu 120/80. Di baroreseptor membaca tekanan darah tersebut sebagai tekanan darah yang rendah. Akhirnya, dia naikin terus tekanan darah kita sampai tidak terkontrol, bahkan bisa terjadi fluktasi. Nah, hipertensi esensial penyebab pastinya tidak diketahui, tapi bisa juga disebabkan karena miss atau error si baroreseptor ini atau salah membaca. Selanjutnya yaitu klasifikasi tekanan darah pada orang dewasa. Yang pertama, klasifikasi dalam keadaan normal itu di mana tekanan darah sistoliknya di bawah 120 mm hidrogiri dan tekanan darah diastoliknya itu di bawah 80 mm hidrogiri. Klasifikasi selanjutnya yaitu prehipertensi, di mana tekanan darah sistoliknya ini 120 sampai 149 mm hidrogiri dan tekanan darah diastoliknya itu 80 sampai 89 mm hidrogiri.
Klasifikasi selanjutnya yaitu hipertensi stage 1, di mana tekanan darah sistoliknya itu 140 sampai 159 mm Hg dan tekanan darah diastoliknya itu 90 sampai 99 mm Hg. Klasifikasi yang selanjutnya itu hipertensi stage 2, di mana tekanan darah sistoliknya itu di atas 160 mm Hg dan tekanan darah diastoliknya itu 100 mm Hg ke atas. Sebagai catatan bahwa tiap individu memiliki tekanan darah normal yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu subjek hipertensi atau tanda dan gejala dari hipertensi itu sendiri. Yang pertama, pusing atau sakit kepala. Kedua, gelisah atau cemas. Ketiga, wajah tampak kemerahan, tengkuk terasa pegal, cepat marah, sulit tidur, sesak napas, rasa berat di tengkuk, dan mudah lelah. Untuk objeknya itu sendiri, untuk objek dari hipertensi ini yaitu nitrogen urea darah atau kreatinin serum. Kedua, panel lipid puasa. Ketiga, glukosa darah puasa. Keempat, elektrolit serum. Yang kelima itu rasio albumin, kreatinin, urin spot. Terapi farmakologi dari hipertensi. Yang pertama itu antihipertensi agen primer. Ada kelas ACI, ARB, calcium channel blockers. Nah, di mana calcium channel blockers ini subkelasnya dihidropiridin dan non-dihidropiridin. Kelas selanjutnya yaitu diuretik. Ada subkelas thiazid, subkelas loops, potassium sparing, dan aldosteron antagonis. Kelas selanjutnya yaitu beta blockers, di mana subkelasnya yaitu kardioselektif, non-selektif, intrinsik, campuran atau mix alpha dan beta blockers, dan kardioselektif dan vasodilatori. Tapi farmakologi dari hipertensi yang selanjutnya yaitu antihipertensi agen alternatif. Terbagi atas beberapa kelas pengobat-obatnya. Yang pertama itu alpha 1 blockers, yang kedua sentral alpha 2 agonis, yang ketiga itu direct renin inhibitor, yang keempat peripheral adrenergic antagonis, yang kelima itu direct arterial vasodilators. Terapi non farmakologi hipertensi atau terapi dengan modifikasi gaya hidup. Yang pertama itu menurunkan berat badan jika obesitas. Yang kedua, melakukan pola diet sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga, mengurangi asupan natrium. Yang keempat, meningkatkan asupan kalium. Dan yang kelima itu melakukan aktivitas fisik yang teratur. Selanjutnya yaitu algoritma hipertensi. Tujuan umum pengobatan hipertensi adalah menurunkan mortalitas dan morbiditas yang berhubungan dengan kerusakan organ target seperti gagal jantung, penyakit jantung koroner, penyakit ginjal kronis, stroke, dan lain-lain. Pada pasien hipertensi yang berusia 18 tahun ke atas, itu pada awalnya menerapkan intervensi gaya hidup. Lanjutkan ke seluruh manajemen, lalu terapkan target tekanan darah dan mulailah pengobatan penurunan tekanan darah berdasarkan usia, diabetes, dan penyakit ginjal kronis atau PGK. Untuk populasi umum atau tidak ada diabetes atau PGK itu terbagi atas dua, yaitu usia 60 tahun ke atas dan usia di bawah 60. Nah, usia di atas 60 tahun itu target tekanan darahnya untuk tekanan darah sistoliknya itu di bawah 150 mmHg, sedangkan tekanan darah diastoliknya itu di bawah 90 mmHg. Untuk usia yang di bawah 60 tahun itu target tekanan darahnya itu tekanan darah sistoliknya di bawah 140 mmHg, sedangkan tekanan darah diastoliknya itu di bawah 90 mmHg. Untuk populasi pasien yang ada diabetes atau PGK, untuk yang terbagi atas dua, yaitu yang pertama yang semua umur diabetes ada, tidak ada PGK itu target tekanan darahnya SBP. SBP itu systolic blood pressure atau tekanan darah sistoliknya itu di bawah 140 mmHg dan tekanan darah diastoliknya itu di bawah 90 mmHg. Dan untuk yang pasien semua umur PGK ada dengan atau tanpa diabetes, target tekanan darahnya itu tekanan darah sistoliknya itu di bawah 140 mmHg dan tekanan darah diastoliknya itu di bawah 90 mmHg. Nah, untuk pasien yang usia di atas 60 tahun, usia di bawah 60 tahun, dan untuk yang pasien yang semua umur diabetes ada, tidak ada PGK itu
dibagi atas dua kelompok, yaitu kelompok ras yang tidak hitam dan yang hitam. Untuk yang ras tidak hitam ini dilakukannya terapi lini pertama, yaitu dengan diuretik tipe thiazid atau ACI atau ARB atau CCB sendiri atau dalam kombinasi. Untuk ras hitam yaitu melakukan pengobatan lini pertama dengan diuretik tipe thiazid atau CCB sendiri atau dalam kombinasi. Pada populasi pasien yang semua umur PGK ada dengan atau tanpa diabetes ini, untuk semua ras itu mulailah ACI atau ARB sendiri atau dalam kombinasi dengan kelas obat lainnya. Nah, pada saat pasien telah melakukan pengobatan lini pertama dan tekanan darahnya itu tetap tinggi atau tidak ada perubahan, itu selanjutnya dilakukan strategi titrasi terapi obat, di mana maksimalkan pengobatan pertama sebelum menambahkan obat kedua, atau tambahkan obat kedua sebelum mencapai dosis maksimum dari obat pertama, atau mulailah dengan dua kelas pengobatan secara terpisah atau sebagai kombinasi dosis terapi. Pasien hipertensi memerlukan 2 atau lebih obat antihipertensi untuk mencapai tekanan darah target terapinya. Penambahan regimen obat dari kelas yang berbeda dimulai apabila penggunaan obat tunggal dengan dosis lazim gagal mencapai target tekanan darah yang diinginkan. Apabila tekanan darah melebihi 20 atau 10 mm Hg di atas target itu, dapat dipertimbangkan untuk memulai terapi dengan 2 obat. Yang harus diperhatikan adalah resiko untuk hipotensi ortostatik, terutama pada pasien-pasien dengan diabetes, disfungsi autonomik, dan lansia. Untuk penyakit hipertensi dengan indikasi lainnya seperti gangguan ventrikel kiri, infak miokard, PJK, DM, PGK, stroke memiliki algoritma terapi yang berbeda. Pada pasien hipertensi dengan indikasi gangguan ventrikel kiri, dilakukan farmakoterapi lini pertama yaitu kombinasi diuretik dan ACI, lalu tambahkan beta blocker. Nah, adapun farmakoterapi tambahannya yaitu ARB atau antagonis aldosteron. Untuk pasien hipertensi dengan indikasi infak miokard itu dilakukan farmakoterapi lini pertamanya beta blocker, lalu tambahkan ACI atau ARB. Adapun farmakoterapi tambahannya yaitu antagonis aldosteron. Untuk pasien hipertensi dengan indikasi penyakit jantung koroner itu dilakukan pengobatan lini pertama yaitu beta blocker, lalu tambahkan ACI atau ARB, lalu farmakoterapi tambahannya itu CCB atau diuretik. Untuk pasien hipertensi dengan indikasi diabetes mellitus itu farmakoterapi lini pertamanya itu ACI atau ARB, di mana farmakoterapi tambahannya itu diuretik dan selanjutnya beta blocker atau CCB. Untuk pasien hipertensi dengan indikasi penyakit ginjal kronis dilakukan farmakoterapi lini pertama ACI atau ARB. Nah, untuk pasien hipertensi yang memiliki indikasi stroke itu dilakukan farmakoterapi lini pertama kombinasi diuretik dan ACI atau ARB. Selanjutnya yaitu interaksi obat. Apabila obat beta blocker diinteraksi dengan verapamil diltiazem akan menimbulkan efek konduksi AV terganggu dan risiko blok AV. Nah, apabila obat kelas diuretik thiazid itu diinteraksi dengan digoxin akan menimbulkan efek digoxin menjadi lebih toksik atau aritmogenik. Nah, apabila obat anti pemblokir antagonis kalsium ini dikombinasikan atau diinteraksikan dengan noradrenalin akan menimbulkan efek noradrenalin menunjukkan aktivitas vasokonstriktor yang lebih sedikit. Apabila obat kelas verapamil dan diltiazem itu diinteraksi dengan digoxin, efeknya itu digoxin bisa terakumulasi dan juga efeknya aritmogenik. Obat kelas ACE inhibitor yang diinteraksi dengan diuretik atau thiazid itu akan menimbulkan efek aksi hipotensi yang kuat. Selanjutnya yaitu kontraindikasi. Obat golongan diuretik thiazid dikontraindikasikan pada pasien anuria dan gagal ginjal. Obat golongan ACI
dikontraindikasikan dengan pasien stenosis arteri ginjal bilateral, penurunan volume, hiponatremia, kehamilan, dan riwayat angioedema. Obat golongan ARB ini dikontraindikasikan pada pasien stenosis arteri ginjal bilateral, penurunan volume, hiponatremia, dan kehamilan. Untuk obat golongan CCB DHP ini atau dihidropiridin ini dikontraindikasikan pada pasien disfungsi ventrikel kiri tidak dengan amlodipin atau velodipin. Untuk obat golongan CCB non-DHP atau dihidropiridin itu dikontraindikasikan pada pasien yang memiliki disfungsi ventrikel kiri, blok jantung derajat 2 atau 3, dan sindrom sinus sakit. Untuk obat golongan beta blocker dikontraindikasikan pada penyakit asma berat, blok jantung derajat 2 atau 3, eksaserbasi disfungsi ventrikel kiri akut, penyakit arteri koroner untuk agen dengan aktivitas simpatomimetik intrinsik. Nah, untuk obat golongan aldosteron antagonis ini dikontraindikasikan pada gagal ginjal, di mana gangguan ginjal untuk eplerenone ini CRCL di bawah 50 ml per menit, atau diabetes tipe 2 ini dengan proteinuria dan kreatinin di atas 1,8 pada wanita, di atas 2,0 itu pada pria, dan hiperkalemia dan hiponatremia. Komplikasi dari penyakit hipertensi itu ada penyakit jantung koroner, penyakit arteri karotis, penyakit arteri perifer, aneurisma aorta, gagal jantung, dan retinopati. Sekian dari pemaparan saya terkait farmakoterapi dari hipertensi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.